Halo? Oke, kita langsung aja ya bahas materi presentasi soal AI yang udah Anda siapkan ini. Rangkumannya padat banget nih. Misi kita kali ini kita bedah bareng-bareng deh. Cari intisari paling penting, mungkin yang bikin kaget juga dari sini. Mulai dari apa itu AI, sejarahnya dikit, jenis-jenisnya, sampai dampaknya. Siap ya? Tentu, siap. Materi ini emang cukup lengkap ya buat dasarnya. Jadi, intinya AI itu kan sistem komputer yang dibikin biar bisa niru cara manusia mikir. Ya, kayak belajar, menalar, terus nyelesain masalah gitu. Jadi bukan sekedar program biasa yang kaku, tapi lebih ke arah, gimana ya, rekayasa bikin mesin pintar lah. Iya, mesin pintar. Dan bagian pinternya itu yang dijelasin di sini, dia bisa interpretasi data, belajar dari pola-pola di data itu, terus pakai hasil belajarnya buat capai tujuan. Itu ya bedanya sama software biasa. Betul sekali. Nah ini nih, mungkin satu hal yang dari catatan Anda ini, nggak banyak yang sadar seberapa awal idenya muncul. Konsep mesin mikir itu, ternyata udah ada loh jejaknya dari abad ke-17. Wah, serius? Abad ke-17? Iya, meskipun istilah AI-nya sendiri muncul tahun 1956, perjalanannya juga nggak mulus-mulus amat. Ada masanya disebut AI winter gitu, pas minat sama dananya turun drastis. Oh gitu. Jadi bukan baru kemarin sore ya fenomena ini. Dan sekarang rasanya AI udah di mana-mana ya. Di ponsel ada asisten, nonton film dapat rekomendasi. Apa sih pendorong utamanya menurut materi ini? Ya, kuncinya itu di teknologi pendukung lain. Kayak internet makin kencang, terus data kan meledak banget jumlahnya, jadi big data itu. Dan yang penting banget juga deep learning. Nah, ini yang bikin transformasinya cepat banget dari sekedar teori, jadi aplikasi nyata yang kita rasain sekarang. Oke, materi ini juga ngebedain dua hal penting nih. Ada narrow AI, AI lemah lah istilahnya. Itu yang buat tugas spesifik. Ini yang banyak kita temui sekarang kan? Contohnya kayak ChatGPT atau sistem rekomendasi tadi. Terus ada lagi Artificial General Intelligence, AGI atau AI kuat. Yang ini katanya kecerdasannya bisa setara manusia di banyak bidang. Bener gitu? Betul. Dan soal AGI ini, dokumen Anda ini ngasih pandangan yang cukup realistis sih. Itu masih jauh banget. Bisa jadi puluhan atau malah ratusan tahun lagi. Jadi ya film-film sci-fi itu belum akan kejadian dalam waktu dekat lah. Hehehe. Oke, jadi tenang sedikit ya. Fokus kita berarti di narrow AI ini dulu. Nah, cara kerjanya gimana sih secara dasar? Materi ini nyebut dua komponen. Basis pengetahuan sama motor inferensi. Gimana tuh maksudnya? Oke, gampangnya gini. Bayangin basis pengetahuan itu kayak perpustakaannya si AI. Isinya semua fakta, aturan, data yang dia punya. Nah, kalau motor inferensi itu, detektifnya, mesin logikanya lah. Dia yang pakai penalaran buat narik kesimpulan baru dari info di perpustakaan tadi. Kombinasi keduanya ini yang bikin AI bisa mikir, bukan cuma jalanin perintah program langkah demi langkah aja. Oke. Jadi lebih dari sekedar database biasa ya. Dan aplikasinya luas banget dong kalau gitu. Di materi disebut navigasi, diagnosis medis awal, otomatisasi bisnis, Robotik, hiburan personal kayak rekomendasi film tadi, hampir semua sektor kayaknya udah mulai tersentuh potensinya. manfaatnya kerasa banget ya. Efisiensi pasti naik karena otomatisasi, terus kemampuan analisis data besar yang manusia aja kewalahan. Iya, personalisasi layanan juga jadi lebih oke. Dan jelas, ini mendorong inovasi baru di mana-mana. Konsisten lagi kerjanya. Tapi, nah ini dia, selalu ada sisi lainnya kan? Risiko sama tantangannya juga disorot di sini. Selain soal potensi lapangan kerja kegeser otomatisasi, ada juga soal keamanan data, privasi. Terus satu lagi yang ditekankan, potensi AI ini bikin kita jadi agak males mikir kritis gitu. Bener nggak? Bisa jadi, kalau terlalu bergantung, ya kemampuan analisis kita sendiri bisa tumpul. Terus perlu diingat juga keterbatasan AI sekarang. Materi Anda jelas nyebutin, AI itu belum punya intuisi, kreativitas yang benar-benar murni, sama kecerdasan emosional. Belum bisa merasa lah istilahnya. Ya, belum bisa paham konteks sosial kayak kita ya. Tantangan lain yang disebut juga soal biaya, infrastruktur, terus kualitas data latihnya itu penting banget. Plus regulasi yang masih ngejar teknologinya. Termasuk juga, nah ini penting di konteks akademik, yang disebut soal penyalahgunaan buat plagiarisme gitu. Itu kan ngerusak integritas belajar ya. Tepat sekali. Makanya penggunaan yang bertanggung jawab itu jadi kunci banget. Pakai AI itu sebagai alat bantu aja. Buat riset awal, cari ide, oke lah.
Tapi jangan sampai menggantikan proses berpikir orisinal kita sendiri. Kejujuran akademik, kemampuan kritis itu tetap nomor 1. Oke, jadi kesimpulannya dari materi Anda ini cukup jelas ya. AI ini teknologi yang dahsyat, potensinya besar banget, tapi ya datang sepaket sama tantangan dan keterbatasan yang mesti kita sadari. Betul, jadi bukan buat ditakuti, tapi lebih ke gimana kita pahami dan kelola dengan bijak. Pesan utamanya berarti soal pemanfaatan yang optimal dan bertanggung jawab ya. AGI kan masih jauh tuh. Iya, fokusnya sekarang gimana pakai Nero AI yang ada ini secara etis dan efektif. Kuncinya di kita sebagai pengguna. Dan sebagai bekal kita nih, seperti yang disimpulkan di presentasi Anda, penting buat tetap jujur, kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan ya, percaya diri sama kemampuan kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan pemikiran buat Anda, mengingat AI ini makin canggih aja niru banyak kerjaan manusia. Menurut Anda nih, ada nggak sih satu aja esensi atau kemampuan unik manusia yang nggak akan pernah bisa sepenuhnya ditiru mesin, secanggih apapun nanti? Dan kenapa kira-kira?